Udah mulai ya, ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Devullah dari kelas C dengan NIM 2155201 yang mana saya sekarang ingin mempresentasikan eh, tugas dari matkul pemrograman sistem, tugas makalah berjudul materi yang berjudul memori sistem. Kita lanjut masuk ke poin pertama. Di sini itu ada definisi memory system. Memory system adalah komponen kritis dalam arsitektur komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan instruksi yang dibutuhkan oleh prosesor untuk menjalankan program. Sistem memori ini terdiri dari berbagai jenis dan tingkatan, membentuk sebuah hierarki yang dirancang untuk mengoptimalkan kinerja, kapasitas, dan efisiensi biaya. Hierarki ini umumnya mencakup register, prosesor, lalu memori utama yaitu RAM, dan penyimpanan sekunder yaitu hard drive atau SSD. Memori sistem tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan pasif, tetapi juga berperan aktif dalam menentukan kecepatan dan efisiensi operasi komputer. Di sini lanjutan dari definisi memori sistem, yaitu memori sistem adalah komponen kritis dalam arsitektur komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data dan instruksi yang dibutuhkan oleh prosesor untuk menjalankan suatu program. Kita masuk ke aspek-aspek penting dalam memori sistem. Di sini ada beberapa aspek. Yang pertama ada kecepatan pemrosesan, yang kedua ada kapasitas multitasking, yang ketiga ada caching, yang keempat ada performa aplikasi, yang kelima ada efisiensi energi, yang keenam ada keandalan sistem, yang ketujuh ada virtualisasi, dan yang terakhir ada big data dan AI. Di sini masuk ke jenis-jenis memori sistem. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama ada satu RAM, yaitu random access memory. Volatile memory yang menyimpan data sementara akses cepat oleh CPU terbagi menjadi ada SRAM atau static RAM, ada DRAM, dynamic RAM. SRAM lebih cepat tapi lebih mahal. Biasanya digunakan untuk cache di DRAM. Lebih lambat tapi lebih murah. Umumnya digunakan sebagai memori utama. Dan yang kedua itu ada ROM, read only memory. Non volatile memory yang menyimpan data permanen, berisi instruksi boot dan firmware dasar. Dan jenis-jenis ROM termasuk PROM, EPROM, dan EEPROM. Dan yang ketiga yaitu cache memory, memori berkecepatan tinggi yang menjembatani gap antara CPU dan RAM. Biasanya terbagi menjadi beberapa level, L1, L2, dan L3. Dan meningkatkan kinerja dengan penyimpan data yang sering diakses. Di sini kita lanjut ke jenis-jenis memori sistem. Ya, lanjutannya maksudnya. Ada virtual memory. Di sini teknik manajemen memori yang menggunakan hard disk sebagai ekstensi RAM dan memungkinkan menjalankan program yang lebih besar dari RAM fisik. Lanjut ada flash memory, yaitu non-volatile memori yang dapat dihapus dan diprogram ulang secara elektrik dan digunakan dalam SSD. Dan USB flash dan kartu memori. Selanjutnya ada register, yaitu memori berkecepatan sangat tinggi di dalam CPU dan menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU. Dan yang terakhir ada hard disk drive, yaitu HDD. Dan solid state drive, yaitu SSD. Menyimpan sekunder non-volatil untuk data jangka panjang dan SSD lebih cepat tapi lebih mahal dibanding HDD. Lanjut, di sini kita masuk ke fungsi memory system. Ada beberapa fungsi memory system, terutama kita ada penyimpanan data sementara, yang kedua ada eksekusi program, yang ketiga ada caching, yang keempat ada buffering, yang kelima ada manajemen memori, yang ketujuh ada penyimpanan konfigurasi, dan yang terakhir ada dukungan grafis. Lanjut, di sini ada teknologi memori system yang terkini, yang dimana teknologi memori system ini
telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Fokus utamanya yaitu pengembangan adalah pada peningkatan kecepatan, kapasitas, efisiensi, dan energi. Salah satu tren utama dalam pengembangan memori non-volatil adalah berkecepatan tinggi yang menggabungkan keunggulan memori flash dan DRAM. Dan di teknologi ini bertujuan untuk menyediakan penyimpanan persisten dengan kinerja mendekati DRAM. Peningkatan ini dalam teknologi fabrikasi telah memungkinkan produksi chip memori dengan kepadatan yang lebih tinggi, menghasilkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dalam ruang yang sama. Dan kita mungkin masuk ke slide terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan pada presentasi hari ini adalah memori sistem merupakan komponen vital dalam arsitektur komputer modern yang memainkan peran krusial dalam menentukan kinerja dan efisiensi keseluruhan sistem. Perkembangan teknologi memori ini telah mengalami evolusi yang sangat signifikan, mulai dari peningkatan kapasitas dan kecepatan hingga inovasi dalam arsitektur dan fungsi. Berbagai jenis memori seperti RAM dan ROM, cache, dan memori virtual, ia bekerja sama dalam sebuah hierarki yang kompleks untuk menyediakan penyimpanan data dan instruksi yang efisien. Fungsi-fungsi ini tidak hanya terbatas pada penyimpanan data sementara, tetapi juga mencakup peran penting dalam eksekusi program, caching, buffering, dan manajemen memori. Lalu, tren terkini dalam teknologi memori menunjukkan pergeseran ke arah solusi yang lebih terintegrasi dengan fokus pada peningkatan kecepatan, kapasitas, dan efisiensi energi. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.